Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Noval Fasibari dengan NPM 230603031. Saya berasal dari kelas dasar analitik data metode numerik 02. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan ya pemodelan matematis dari metode numerik untuk permasalahan heat conduction dari batang dua dimensi. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus menginput dulu ya alokasi memori terlebih dahulu. Ini kita alokasi memori itu bertujuan untuk memberikan batas-batas tertentu ya, baik baik itu dari jumlah selnya berapa dan juga jumlah reaksi maksimumnya juga berapa. Oke, kalau sudah kita beralih ke menu domain ya. Nah, di sini untuk menu domain untuk dimensi panjang, tinggi dan lebar si batang itu tidak perlu diubah ya. Jadi tetap 1 meter semua. Tetapi yang perlu diingat di sini adalah untuk jumlah selnya ya. Jadi untuk jumlah selnya itu sendiri ya, untuk jumlah sel dalam arah sumbu X itu berjumlah 12 ya, 12 buah. Dan untuk yang arah sumbu Y, yang arah sumbu Y juga kita buat 12 buah juga. Ini 12 kali 12 jadi. Oke, kita pakai. Nah, kalau udah kayak gini, udah kita tutup aja. Selanjutnya, kita masuk ke menu input lagi, kita masuk di menu model. Nah, untuk menu model ini ya, kita mau menentukan nih persamaan matematis apa nanti yang bakal kita pakai untuk pemodelan metanumerik dari permasalahan yang kita punya. Nah, jadi kan di sini kita kan punya suatu apa sel yang nantinya dapat melakukan conducting heat ya atau konduksi panas ya. Jadi otomatis yang kita hitung pada permasalahan kali ini adalah temperaturnya doang. Jadi kita pindah panasnya kita checklist untuk menu hitung temperatur. Oke, kalau sudah kita masuk ke menu input lagi, kita masuk ke sel. Nah, di sini untuk bagian sel ya, kita tayang dulu. Nah, di sini untuk bagian sel ya, kita mau membedakan ya apa setiap selnya nanti dengan penomoran yang berbeda-beda pula ya. Karena kenapa kita harus membedakan penomoran dalam setiap wall yang ada di sini? Karena nanti kita juga mau memberikan sifat yang berbeda-beda dari setiap wall tersebut ya. Maka nanti kita berikan penomoran penomoran yang berbeda pula gitu ya. Nah, jadi singkatnya untuk yang bagian atas ini ya, untuk yang bagian atas ini misalkan kita kasih dia sebagai wall 4 gitu ya. Terus untuk yang tengah-tengah ini ya, sorry bentar. Ini belum di, sorry sebentar. Ini kita kasih wall 4 pakai ya. Terus yang ini, yang tengah-tengah ini kita kasih dia sebagai wall 2. Sorry bentar. Wall 2, oke, pakai. Terus untuk yang bawah, ini kita rubah dia sebagai wall yang ketiga. Ini wall 3. Oke, pakai, kita tutup aja. Nah, kalau udah kayak gini, kita masuk ke menu input lagi nih. Terus kita masuk ke KS. Nah, KS ini kan kondisi sempadan ya. Yang artinya adalah kita mau memberikan apa sifat-sifat tertentu dari setiap wall yang udah kita kasih nomor tadi ya. Jadi untuk wall yang pertama, ini dia berperan sebagai wall type-nya itu dia tetap wall ya. Terus kita set. Nah, untuk suhunya ya, wall yang pertama ini adalah 303 Kelvin ya. Terus kita pakai. Habis itu untuk yang wall kedua, ini kan tadi yang wall kedua ini adalah wall yang dapat menghantarkan panas ya. Artinya adalah wall type-nya nanti bakal kita rubah menjadi conducting wall. Kita set. Nah, di sini kan ada konduktivitas thermal ya. Di sini kita pakai dia bahannya itu adalah kita anggap sebagai stainless steel ya. Dimana stainless steel itu mempunyai konduktivitas thermal itu sebanyak 16,2 watt per apa meter Kelvin gitu ya, 16,2. Oke, kita pakai. Nah, selanjutnya untuk yang wall ketiga, ini kita anggap dia sebagai wall lagi ya, kita anggap dia sebagai sumber panas. Gitu. Nah, untuk suhunya ini sebesar 373 Kelvin. 373 Kelvin, kita pakai. Dan untuk yang wall keempat,
Ini kita anggap sebagai wall lagi ya, dan untuk suhunya juga itu kita bedakan dia sebagai 353 Kelvin. Ini juga sebagai sumber panas juga. Oke, kita set ya, tutup. Nah, tadi kan kita udah input apa permasalahan ya, ataupun model batang dua dimensi yang nantinya mau kita simulasikan secara numerik gitu ya dalam aplikasi ini. Nah, nanti buat langkah selanjutnya, ini kita masuk ke menu olah ya. Terus kita lihat residu. Nah, di sini kita plot untuk residunya ini nanti hasilnya itu ada tekanan, kecepatan sama entalpinya. Sebenarnya buat yang apa permasalahan kali ini ya, yang kita butuhin itu adalah buat hasil dari entalpinya doang ya. Karena kan di sini terjadinya perpindahan kalor yang mana nanti bakalan ngaruh terhadap jumlah entalpi dari masing-masing mol tersebut gitu kan. Nah, tapi ini nggak apa-apa kita plot dia kecepatan sama tekanan juga kita plot aja nggak apa-apa. Kita plot. Ya. Habis itu kalau udah kita plot, kita masuk ke mengolah lagi, kita iterasi dia. Nah, jadi fungsi iterasi ini adalah kita mau si aplikasi ini membaca pola-pola tertentu ya dalam simulasi yang kita lakukan ya. Yang nantinya dari pola-pola tertentu itu si aplikasi ini dapat membaca nih hasil dari apa simulasi yang sebenarnya itu gimana gitu ya. Jadi kita lakukan dia sebanyak 1000 iterasi dan kita lihat nih dia mencapai kondisi konvergensinya itu pada iterasi keberapa. Gitu. Kita lakukan iterasi, berhitung segala macam. Set, kali dulu. Oke, sebentar. Oke. Nah, di sini untuk percobaan yang saya lakukan ya, dia mencapai kondisi konvergensi pada iterasi ke 885 gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kita olah, terus kita lihat. Sorry, kita plot dulu. Bentar. Kita olah amatan residu. Coba kita plot. Taruh dulu. Nah, ini ya. Nah, di sini untuk apa hasil dari iterasi yang sudah kita lakukan tadi ya. Jadi di sini buat yang warna biru ini adalah tuh si entalpi itu dia udah mencapai konvergensi itu pada iterasi ke 800 85 ya, di mana nantinya artinya adalah si sistem ini sudah dapat membaca nih pola-pola yang nantinya dipakai pada percobaan kali ini. Nantinya dia sudah dapat membaca persamaan numerik yang yang nantinya dipakai pada permasalahan kali ini. Nah, selanjutnya kita lihat lagi ya plot. Kita lihat hasilnya nih. Kita lihat gridnya. Sorry, kita masuk ke menu kontur ya. Kita lihat nantinya si batang 2D ini ya atau dua dimensi ini dia bagaimana penyebaran suhunya. Gitu. Ini temperatur kita penuh. Hitung, terus kita tayang. Oke, kita lihat lagi. Sebentar. Bentar. Lihat hasilnya. Coba dulu, bentar. Dan hasil kontur. Habis itu temperatur. Hitung, tayang. Oke, kita lihat. Nah, ini ya. Nah, jadi di sini kalau kita analisis ya, di sini kan tadi yang bagian bawah itu adalah wall 3 ya, di mana tadi wall 3 itu dia mempunyai suhu yang jauh lebih tinggi dari bagian-bagian lainnya. Makanya nanti di sini yang bagian bawah itu dia warnanya merah pekat ya. Yang mana warna merah pekat ini dia bersuhu sekitar 373 Kelvin ya. Terus di sini
bagian atas ini dia juga berwarna oranye ke kuningan gitu ya. Dimana nanti di situ juga suhunya jauh lebih tinggi daripada yang kiri, apa daripada bagian kiri, kanan dan juga tengah ya. Karena tadi kita set dia sebagai sumber panas. Nah, di sini yang menarik adalah kita lihat dia yang bagian tengah si wallnya ini ya. Di sini kan tadi kita set bahwa yang bagian pinggir itu dia sebesar 303 Kelvin ya. Yang mana nanti karena tadi kan kita udah ngeset ya bagian kiri dan kanan itu 303 Kelvin. Yang atas bawah itu beda-beda, ada yang 353 sama ada yang 373. Nah, nantinya karena dia ada perbedaan suhu antara bagian atas, bawah, dan juga kiri dan kanan ya, otomatis nanti perbedaan suhu itu akan terjadi ya, terjadi antara bagian atas dengan samping, atas dengan bawah dengan samping gitu. Makanya nanti di bagian yang apa agak agak pertemuan antara atas dan samping ini dia berwarna hijau ya, di mana dia lebih tinggi dari suhu yang pinggirnya ya, karena dia tadi bagian ini itu adalah dia terefek ya atau terpengaruhi karena adanya perbedaan kalor dari bagian bawah ini ke eh, menuju ke bagian samping yang agak miring ini ya. Jadi dia bentuknya agak kurva apa kayak kurva kurva kuadrat gitu ya, kurva polinomial pokoknya. Yang dimana nanti dia bakalan terjadi perbedaan panas gitu ya. Maka nanti yang ini dia lebih tinggi daripada yang pinggir-pinggir ya. Karena di sini dia terpengaruh karena adanya perbedaan kalor yang terjadi antara bagian bawah dengan samping maupun bagian bawah dengan atas gitu. Dia kenapa dia lebih tinggi suhunya. Mungkin gitu. Nah, buat lebih lengkapnya lagi ya, kita bakalan lihat hasil plot dari eh, percobaan yang sudah kita lakukan ya. Jadi kita XY plot. Nah, di sini kan tadi buat posisinya itu ada ini kan ya. Kan tadi kita ngeset bahwa kotaknya itu adalah 12 kali 12 gitu ya. Nah, di sini misalkan kita posisi J-nya, kita arahnya itu dalam posisi J, di mana nanti, berarti kan nanti kalau dia, kita set dia sebagai arahnya J, posisinya 2, artinya adalah kita mau ninjau bagaimana sih penyebaran suhu yang terjadi pada eh, baris ya, baris nomor 2 dalam arah J, yang mana itu nanti dari I-nya itu dari 1 sampai 11, artinya dari bawah sampai atas, dia baris kedua itu penyebaran suhunya gimana gitu ya. Nah, jadi kita plot, tulis dalam file, oke, kita tulis, sebentar kita mulai dulu. Nah, ini sebentar, plot swipe, bukan tekanan ya, suhu, sorry, temperatur ya. Terus ini tadi posisi 2 kita tulis ya. Jangan, kita mau lihat dulu ya, jangan masukin ke filenya dulu. Sorry, plot XY plot, tulis dalam filenya nanti dulu. Kita mau lihat dulu hasilnya gimana gitu ya. Ini kita temperatur posisi 2 plot set, kita lihat dulu grafiknya. Nah, di sini ya yang menarik adalah artinya nanti di sini kan dia fungsi grafiknya itu dalam yang arah sumbu Y itu adalah suhu, yang arah sumbu X itu adalah jarak panjang dari eh, dari bawah ke atas gitu ya. Nah, di sini yang menarik adalah suhu tertinggi ya. Bentar, di mana nanti di sini semakin dia ke tengah ya, dia si suhunya itu bakalan semakin tinggi ya di sini. Nah, ini suhu tertinggi itu terjadi di tengah-tengah batang gitu ya. Eh, kenapa kenapa kayak gini ya? Karena kan tadi yang di tengah-tengah batang itu dia adalah pertemuan antara semua kalor yang berpindah dari atas ke bawah, dari bawah ke samping maupun dari atas ke samping gitu ya. Makanya dia di tengah-tengah ini dia paling ideal nih buat pertemuan antara semua kalor yang nantinya akan berpindah gitu ya. Kenapa nanti di tengah-tengah sini dia suhunya paling eh, apa suhunya itu paling tinggi gitu ya. Mungkin gitu.
Tadi kan dia ini posisinya di tengah-tengah ya. Jadi kan nanti dia dalam arah J itu yang kedua. Jadi kan nanti dia layer bagian kedua dalam arah Y, tapi dia nanti sedikit demi sedikit demi sedikit dia bakalan dia bakalan membesar ya. Karena kan tadi buat yang bagian kanan kiri kiri dan kanan itu dia suhunya paling kecil daripada bagian yang lainnya dari kontur yang udah kita lihat tadi ya. Yang mana ya make sense dong, grafiknya gambar itu bakalan jadi kayak gini ya. Nanti artinya adalah yang semakin dia ke tengah semakin tinggi pula suhunya karena dia pertemuan antara perpindahan kalor dari bagian atas bawah, bawah ke samping dan juga samping atas gitu. Nah, mungkin gitu. Itu mungkin saya bakalan jelasin satu doang ya. Buat selanjutnya mungkin harus hampir sama ya, hampir sama kayak hasil yang tadi ya. Karena nanti ya polanya itu sama ya. Dari samping dia bakalan kecil dulu ya, karena memang yang yang dari samping itu adalah dia yang paling dekat dengan suhu yang paling kecil juga sumber panasnya gitu ya. Nanti semakin ke tengah, semakin banyak pertemuan antara perpindahan kalor ya dari segala arah gitu ya. Nanti makanya nanti suhu yang di tengah-tengah itu dia bakalan semakin besar. Nah ya kita mungkin bakalan tulis ke file dulu ya. Ini bakalan kita lakukan curve fitting nanti ya. Ini bentar kita simpen dulu di download gitu ya. Soal ini adalah uh, curve fit 2.csv. Oke. Nah, nanti kita lakukan dia untuk baris J ya, atau tadi kan buat buat yang sudah kita lakukan itu adalah eh, wall itu kan 12 kali 12. Artinya adalah kita cuma mau meninjau eh, yang bagian bukan sumber panasnya doang. Artinya adalah yang bagian J J J baris ke satu dan juga J baris ke 12 itu adalah bagian yang dia ini bagian yang dia eh, merupakan sumber panas. Kita nggak perlu ninjau itu. Artinya adalah nanti eh, buat baris ya itu kita cuma ninjau dari baris J sama dengan 2 sampai baris J sama dengan 11 gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.